Shalom saudara-saudara, saya Pendeta Melani Ayub dari GKI Agus Salim. Saya akan membacakan Ayub 42 ayat 2, 5, dan 6 bagi saudara-saudara. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara, pernahkah dalam kehidupan saudara suatu saat saudara merasa bahwa segala sesuatunya tidak terjadi seperti yang Anda harapkan, tidak terjadi seperti yang Anda inginkan dan rencanakan, dan kemudian Anda protes? Protesnya kepada siapa? Protesnya bisa kepada orang lain, orang-orang yang ikut mempengaruhi sehingga rencana Anda gagal, atau bisa juga Anda protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Kenapa Tuhan gak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak melakukan ini dan itu dalam kehidupan saya? Saudara-saudara, seringkali orang mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang sabar dan dia tidak berdosa dalam segala perkara. Sebab ayat yang sangat kita kenal adalah ayat yang ada di pasal awal dan kitab Ayub. Ketika Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungannya ini, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayat ini sangat kita kenal dan seringkali juga ada di pusara-pusara. Saudara-saudara, betulkah Ayub sama sekali tidak pernah protes sama Tuhan? Dia hanya menerima saja apa segala sesuatu yang terjadi. Saudara-saudara, kalau kita melihat perkembangan dari kitab Ayub. Kitab Ayub ada 42 pasal dan pasal yang kita baca adalah pasal terakhir. 42 pasal kitab Ayub mau menunjukkan bahwa memang Ayub pada awalnya mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tetapi ketika dia mulai bergumul, ketika dia mulai bercakap-cakap, berdialog dengan teman-temannya dan teman-teman yang ngomporin Ayub dengan mengatakan jangan-jangan kamu berdosa sehingga Tuhan menghukum engkau. Ayub mengatakan apa? Ayub mengatakan dalam bagian yang terakhir, Ayub mengeluh dan dia mengatakan, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Mengapa aku tidak mati saja ketika aku lahir? Saudara-saudara, pada saat itulah Ayub mulai protes. Dan ketika dia protes, dia mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, bukankah tidak sepatutnya hal ini tidak usah terjadi dalam hidup? Lebih baik aku mati saja ketika aku lahir. Itu juga adalah bentuk protes. Sekalipun protes yang mungkin kita bisa bilang protes yang ringan, nggak terlalu berat dan sebagainya. Atau ada banyak orang yang menunjukkan kemarahannya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau seolah-olah berdiam diri dan tidak menolong? Saudara-saudara, saya mengajak kita membaca kitab Ayub pasal yang terakhir. Sebab kitab Ayub sangat panjang. Ada banyak pergumulan up and down dalam kehidupan Ayub. Ketika dia bergumul dengan keadaan, bergumul dengan segala kondisi buruk yang menimpa dirinya. Yang menarik adalah ujungnya bagaimana. Pada akhirnya dalam pasal 42. Ada statement kuat yang muncul dari Ayub ketika dia mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara-saudara, ayat ini mau menunjukkan
Sepanjang pergumulan Ayub bertanya kepada dirinya, bertanya kepada orang lain, dan juga bertanya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan saya mengalami semua hal ini? Mengapa hal yang buruk terjadi dalam hidup saya? Pada akhirnya, Ayub mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau ada hal buruk terjadi bukan karena Tuhan tidak sanggup bekerja. Bukan karena Tuhan tidak mampu. Tapi Ayub meyakini Tuhan punya rencananya sendiri. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Keyakinan inilah yang pada akhirnya menutup seluruh pergumulan Ayub. Berpasal-pasal Ayub bergumul. Tetapi ketika dia yakin Tuhan sanggup, tapi Tuhan punya rencananya sendiri, itulah sebabnya Ayub menutup kitabnya dengan mengatakan, kalau dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi mataku sendiri sekarang memandang Engkau. Berapa banyak orang yang seringkali tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya cuma mengenal Tuhan, kata pendeta anu, kata hamba Tuhan anu, Tuhan tuh begini dan begini. Tetapi berapa banyak dari kita oleh karena pergumulan kita, oleh karena penderitaan kita, oleh karena interaksi kita yang intim dengan Tuhan, pada akhirnya kita mengatakan, mataku sendiri memandang Engkau. Ada banyak orang yang berada dalam pergumulan, penderitaan, kesakitan, atau bahkan terpapar oleh COVID, atau bahkan mengalami kedukaan. Tentu tidak ringan. Tetapi semua itu justru membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan. Bukan dari kata orang, bukan dari pengalaman orang, bukan dari kesaksian orang, tapi kita sendiri, mataku sendiri memandang Tuhan. Itulah sebabnya indah sekali. Di akhir pasal 42 ini, sebelum Ayub dipulihkan, Ayub mengatakan, oleh sebab itu Tuhan, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku akan duduk dalam debu dan abu. Ayub mengakhiri kitabnya dengan menyesal. Dengan penyesalan kalau dia pernah mengatakan kata-kata yang mungkin menyakiti hati Tuhan, yang protes kepada Tuhan, yang marah kepada Tuhan, yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku menyesal. Dan aku akan duduk dalam debu dan abu, itu berarti pertobatan Ayub. Karena orang Israel biasa bertobat dan mengambil ritus duduk di atas abu dan juga menaruh abu ke atas kepalanya dan berdiam diri dalam doa dan pertobatannya. Dan itulah yang dilakukan. Situasinya belum berubah, keadaan belum menjadi baik, keadaan masih seperti itu. Penuh dengan tanda tanya, penuh dengan pergumulan. Tapi Ayub meyakini bahwa Allah sanggup merubah. Allah sanggup membalikkan segala keadaan. Dan dia menyesal, dan dia duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Seringkali ada banyak yang terjadi juga tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita rindukan. Ada banyak kejadian yang mungkin saat ini terjadi. Bisnis tidak lancar, mungkin cenderung mendekati kebangkrutan. Banyak yang terpapar atau bahkan mengalami kedukaan. Ada banyak masa depan yang menjadi tidak jelas. Semua rencana gagal total. Ketika segala sesuatu tidak seperti yang Anda harapkan, Anda protes, berontak, marah. Secara manusiawi itu wajar. Tetapi Ayub mengajar saudara dan saya
Tuhan sanggup merubah segala sesuatu. Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena itu, ayo mengajak saudara dan saya, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita duduk dalam penyesalan, dalam pertobatan, dalam kerendahan hati untuk mengakui kuasa Tuhan. Tidak kehilangan harap, tidak kehilangan iman, percaya tidak. Tetapi tetap percaya bahwa Tuhan akan bertindak menurut caranya pada waktunya yang tidak bisa kita senang. Yang kita harus lakukan adalah berdiam diri, tinggal tenang, dan tetap percaya kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan terus bekerja untuk kebaikan saudara dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang memiliki cara yang tak kami duga untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai yang mungkin sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kesulitan. Kami membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan daripada Tuhan supaya kami sanggup mengatasi. Tidak sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan. Mampukanlah mata iman kami memandang kemuliaan, memandang karya-Mu dalam hidup kami saat ini dan yang akan datang. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.